Nah, kita nih semua Majelis Taklim Al-Mulisin sedang mencari ilmu, tiba-tiba datang aja, nggak nyambut-nyambut. Subhanallah. Ibu nanti hadisnya ditengok, kalau yang belum punya kitab nanti ditulis dibawa ke rumah. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Tabrani, siapa yang kedatangan ajal, man jaa ajalu wa huwa yatlubul ilma, orang sedang mencari ilmu, duduk di majlis taklim, kemudian tiba-tiba meninggal, dijemput oleh malaikat maut, maka pahalanya kata Rasulullah, laqiyallahu wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatul nubuwah. Pasti akan bertemu dengan Allah, meskipun bertemunya dengan Allah tidak sama dengan Nabi. Derajatnya beda, karena kita beda makom. Artinya apa, Bu? Orang bertemu dengan Allah itu tidak segampang yang kita pikirkan. Tak usah bertemu dengan Allah. Ibu mohon maaf, tahu sama presiden, tahu sama wakil presiden, tapi apakah ibu pernah bertatap muka apalagi sampai salam? Masalah presiden dulu. Atau langsung ke Raffi Ahmad, artis misalnya. Oh, siapa yang ngefans di sini? Oh, ibu-ibu kalau bertemu dengan Raffi Ahmad, dicabik-cabik pipinya Raffi Ahmad. Oh, ternyata beda ya dengan di TV. Yang di TV biasa saja, kalau aslinya glowing. Orang mohon maaf, ketemu dengan Sule teriak-teriak. Padahal TV biasa aja. Ketemu di bandara, ada yang histeris. Nah, orang saja bertemu dengan artis senengnya luar biasa. Ibu bertemu dengan Habib, ibu bertemu dengan kiai dari anaknya. Misalkan di sini yang mondok dengan di pondoknya Buya Yahya. Seneng atau tak seneng ketemu dengan Buya Yahya? Baru ketemu dengan manusia, apalagi bertemu dengan Allah. Di surat Kahfi kan ada, liqa rabbihi falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Orang yang bertemu dengan Allah syaratnya beramal soleh, kemudian tidak pernah syirik. Syirik itu apa, Pak Ustaz? Bukan keluar dari Islam, dia menyembah, tapi dia masih percaya dengan mistis-mistis, percaya dengan dukun. Kalau sekarang mungkin tak percaya sama dukun, tapi percaya sama cek kodam. Nuruddin kosong, Nuruddin Niati ada, Rawa Rontek ada. Oh, tak tahu ibu ya. Pak Ustadz berarti nengok cek kodam. Tolong dong cek kodamnya. Ini sekarang akidah kita sudah luar biasa, dirusak dengan cek kodam. Sampai live bermalam-malam. Percaya pula, oh kamu ada kodamnya Nyi Belorong bawa keris ke rumah. Hati-hati kalau di rumah. Pernah dengar nggak Bu cek kodam? Iya. Tapi pernah dengar kan? Dari dulu kan macam-macam. Ada Mbak Rara yang bisa nyeting apa tuh? Nyeting hujan. Sebelum itu ada tak usah sebutlah namanya, tak enak pula di masjid. Sekarang sudah berubah. Ini akan terus terjadi. Ini akan proses-proses syirik. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi itu, semua orang dapat berkesempatan bertemu dengan Allah. Caranya amal baik soleh selama hidupnya tak terputus. Yang kedua, tidak pernah syirik, tidak percaya dengan sesuatu yang mistis, tidak percaya dengan dukun. Man ata kahinan fasaddaqahu lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman wa lailatan. Siapa yang membenarkan dukun, peramal, cek kodam segala macam, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Nauzubillah min dzalik. Enggak ada gunanya. Di sini Rasulullah mengkhususkan bagi orang yang mencari ilmu. Di sini tidak disebutkan dia harus sholat tahajud, dia harus sholat enggak. Cukup dia sering mencari ilmu, kemudian pas ketika mencari ilmu meninggal dia, maka dia akan bertemu dengan Allah. Cuma bertemunya levelnya beda dengan Nabi. Kalau Nabi kan derajat Nabi beda. Beliau ini kan utusan Allah. Jadi nanti di surga ada orang masuk surga tapi jarang bertemu dengan Allah. Macam kita ini, karena kita bukan orang penting,
Tak setiap hari kita salaman dengan presiden, dengan wakil presiden. Tak setiap hari kita bertemu dengan kiai-kiai terkenal. Tak setiap hari kita berkumpul dengan syekh-syekh Imam Sudais di Mekah, hanya dengar suaranya saja ketika sholat. Sama dengan kita ke Mekah. Gimana caranya kita bertemu dengan imam masjid di Masjidil Haram? Kalau bukan orang penting tak bisa. Gimana kita ini? Kita ini kan manusia, punya kesempatan dan punya peluang untuk bisa masuk Ka'bah. Tapi karena kita bukan orang terkenal, bukan pejabat, mana mungkin kita masuk Ka'bah? Kalau pengen masuk Ka'bah harus jadi presiden, pasti masuk. Betul atau tidak? Nah, sama dengan seperti itu. Di surga juga begitu. Jadi jangan dianggap di surga ini yang penting masuk surga, tidak. Ada orang yang level-levelnya bertemu dengan Allah. Mereka bertemu dengan Allah pun macam-macam derajatnya. Ada yang bertemu dengan Allah, dia bertemunya sering bertemu, sering nampak. Sama dengan kita dengan Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad kadang kita nampak dari jauh saja. Ada yang sering bersalaman, ada yang sering berpelukan, ada juga cuma lewat saja Nabi Muhammad. Karena terlalu banyak orang yang mengkerubuti Nabi Muhammad sehingga kita tidak sampai untuk bersalaman. Kenapa? Sholawatnya kamu kurang. Lawang selama sehari aja selawatnya 5 kali, itu pun dalam sholat. Habis itu tidak selawat. Maka beruntung ibu bermajlis taklim sering baca selawat. Kata Nabi, inna aula nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang berhak duduk denganku, berdampingan denganku, aktsaruhum alayya sholatan, yang paling banyak baca selawatnya kepadaku. Jadi kalau di dunia kita sering sebut-sebut Nabi, maka di akhirat gantian Nabilah yang sebut-sebut nama kita. Maka kalau ingin kita dekat dengan Nabi di surga, ya perbanyak baca selawat. Jadi bukan gampang kita masuk surga itu. Oh, saya baru bertemu dengan Setiawati Jagir, nampak saja. Tergantung amal kita. Maka sering kalau saya berdoa, mudah-mudahan berkumpul dengan sahabat-sahabat Nabi. Mudah-mudahan berkumpul dengan istri-istri Nabi, istri sahabat Nabi. Mudah-mudahan berkumpul dengan orang jujur. Ada orang masuk surga di pojok dia. Mohon maaf, kalau di dunia itu macam tinggal di ruli. Ada orang tinggal di dunia di bungalow. Ya, seperti itulah gambaran juga di surga. Dan itu tidak pasti orang yang kaya di dunia belum tentu dia dekat dengan Allah. Tapi kalau dia gunakan hartanya, insya Allah dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Maksudnya Allah menampakkan, ada orang nampak sama Allah jauh, dia berbentuk sinar saja. Ada orang nampak langsung dibuka hijabnya oleh Allah. Kan sudah jelas Allah akan menampakkan hijabnya. Selama ini kita sembah, oh seperti ini Allah, oh senangnya luar biasa. Maka di sini Rasulullah menyebutkan laki Allah, meskipun derajat kita, cara bertemu kita dengan Allah berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi ini kan nggak mesti harus di surga, di dunia masih bisa berkomunikasi karena mereka mendapatkan wahyu. Nabi Musa saja bertemu dengan Allah, berkomunikasi itu di Gunung Tursina, meskipun tidak langsung zatnya Allah, sinarnya Allah. Nah kalau kita kan tak mungkin bertemu di dunia, maka kita akan bertemu dengan zat yang kita sembah, yang kita puji-puji, yaitu adalah Allah. Caranya bermajlis taklim, mencari ilmu. Dan ini hadisnya. Jadi kalau ibu ada yang nanya, kita akan bertemu dengan Allah, orang majlis taklim, meskipun bukan anak kiai, meskipun bukan ustadzah, tapi kita punya kesempatan peluang kalau kita mencari ilmu. Ini hadisnya. Jadi kita bahas ini bukan asal akal-akalan, tapi ini dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah di hadis lain mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmu sampai ke tempat, kemudian mohon maaf meninggal dia, tak sampai pulang, maka dia sama dengan pahalanya fi sabilillah. Orang kalau sudah fi sabilillah berarti mati syahid. Tapi syahidnya bukan seperti orang berdarah-darah. Kalau orang sudah mati syahid masuk surga atau tidak? Tapi tengok dulu, ada orang mencari ilmu juga sampai ke Jakarta, cuma bercabang. Bapak saya, Pak Ustadz, om saya ke Jakarta menengok pengajian, tapi masih mampir Pak Ustadz. Mampir kemana? Di tempat itu Pak Ustadz, meninggal, mati syahid. Itu mati sakit sebilang itu. Nah, maksudnya mampirnya di mana? Usut punya usut mampir ke istri yang kedua. Tak izin pula sama istri pertama. Pak Ustadz ingat pula sama itu. Gak, maksudnya kita ini datang ke sini, ibu-ibu bermajlis taklim harus luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Fokus ke sini bukan karena ada makanan, bukan karena bertemu si kawan, bukan karena menagih hutang, tapi datang ke sini betul-betul lillahi ta'ala.
Kalau ibu hanya makanan, tiba-tiba tak ada makanan, kecewa. Kalau ibu ke majelis taklim pengen bertemu si kawan karena katanya dia janji mau bayar hutang, pas nyampe ke majelis taklim orang tak datang, kecewa kita. Karena sampai ke tempat majelis taklim ditengok mana lah kawan. Berpikir hatinya 100.000 jelas. Rupanya nggak datang. Wow. Sudahlah pulang ke rumah sakit hati, tambah marah-marah, dibikin status kawan tuh. Hutang bayar woi, tak bayar mati kau. Misalkan begini. Baik. Selanjutnya. Hadis selanjutnya. Saya baca aja Bu ya. Karena tak semuanya dapat. Qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Nabi menyampaikan, hadis ini datang dari Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, dunia itu terlaknat. Dunia itu dilaknat. Mal'unatun. Mal'unun ma fiha, apa yang dilaknat kata Rasulullah, yang ada di dalam dunia itu semuanya dilaknat oleh Allah. Kecuali illa zikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Kecuali orang-orang yang ada di dunia itu berzikir kepada Allah, lalu kemudian orang-orang yang ada di dalam itu dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Kata Rasulullah, dunia dan isinya, berarti isinya dunia apa Bu? Orang kan? Bukan cuma barang-barang. Barang-barang itu kan yang menciptakan manusia. Yang diciptakan Allah itu apa di dunia itu? Makhluk, hewan, batu-batu. Itu akan semuanya terlaknat. Kecuali barang-barang isi dunia itu berzikir kepada Allah. Buktinya sudah jelas. Pohon, hewan, semua benda-benda yang ada di bumi dan langit berzikir kepada Allah. Tinggal manusia, hidupnya dia berzikir atau justru dia human error, berbuat kesalahan. Jadi kita malu sama ikan-ikan di laut. Kita malu sama daun yang bergerak. Kita malu sama ayam yang bilang uzkurullah. Berzikirlah engkau kepada Allah. Semua yang ada di bumi dan langit berzikir memuji asma Allah. Lalu kita manusia yang dikasih akal tidak memuji, malu sama benda-benda. Itu maknanya. Jadi maknanya apa? Dunia ini terlaknat, dilaknat. Tidak ada cerita dunia. Bahkan Nabi di hadis lain mengatakan misla ba'udatil janah. Dunia ini tidak sebesar sayap nyamuk, separuh sayap nyamuk. Bahkan di hadis lain Nabi juga mengatakan mislud dunya wal akhirati, perumpamaan dunia dan akhirat itu sebagaimana ahadukum isba'uhu fil yammi. Ibarat engkau celupkan tanganmu di lautan, fil yammi. Kau celupkan tangan di lautan, telunjukmu, falyandur bima yarji. Setelah itu kau lihat sisa dari telunjuk itu. Itulah dunia. Rasulullah mengibaratkan akhirat itu seperti samudra. Dunia itu bukan seperti air satu gayung, tidak. Kau coba celupkan di samudra, di lautan, kau celupkan tangannya, kau angkat, falyandur bima yarji. Kau tengok, setelah diangkat telunjuknya ada sisa air kan Bu? Berapa tetes sisa airnya? Setetes, dua tetes. Itulah dunia. Bahasa gaulnya, kata Nabi, kalau dibikin vlog, hai guys, dunia itu cuma setetes, tidak lebih dari setetes. Akhirat itu samudra luas. Apa maknanya? Kalau kau dapat dunia, kau jangan sombong, karena yang kau dapatkan cuma setetes. Tapi ketika engkau gagal mendapatkan dunia itu, kau juga jangan galau, jangan sedih, karena yang tidak kau dapatkan cuma setetes. Apalagi cuma rumah, apalagi cuma mobil. Satu dunia ini Rasulullah mengibaratkan hanya setetes. Boleh dibikin status ini, dunia ini hanya setetes. Ketika engkau tidak dapat, kau tidak galau. Tapi ketika engkau dapat, kau tak sombong. Jangan lupa hashtag nurutin. Seperti itu. Ini bukan kata saya, kata Nabi Muhammad. Indah atau tidak indah? Nabi Muhammad itu cerdas. Makanya banyak orang bilang, orang-orang kafir di sana, Nabi Muhammad itu katanya tak bisa baca, tak bisa nulis. Waktu zaman Nabi, memang semua orang tak bisa nulis, tak bisa baca.
Tapi kehebatan Nabi, sudahlah dia tak bisa baca, tak bisa nulis, tapi hafal Quran 30 juz. Berarti Nabi pada zamannya orang paling hebat. Kenapa? Karena zaman Nabi tak ada orang bisa nulis di Mekah itu sama baca. Lah Nabi sudahlah tak bisa baca, tak bisa nulis, tapi hafal Quran. Maka kata-katanya indah. Kenapa kata-katanya indah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi mengatakan, mengucapkan bukan keluar dari hawa nafsunya, tapi illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang disampaikan. Jadi setiap Nabi berkata, setiap Nabi berucap, itu semuanya datang dari Allah. Ini maknanya Bu, bahwa dunia itu semua terlaknat. Dunia itu tidak ada artinya. Dunia itu seperti separuh sayap nyamuk. Dunia itu seperti setetes. Maka semuanya terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, maka dia lebih daripada dunia dan seisinya yang dia dapatkan. Kan udah saya sampaikan kemarin, orang sholat subuh, qobliyah subuh, orang sholat sunat sebelum subuh, itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang kalau sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dia orang kaya. Jadi kalau ditanya menurut versi Nabi Muhammad, siapa orang yang kaya? Adalah orang yang rajin sholat sunat fajar atau sholat qobliyah subuh. Nah, mudah-mudahan Ibu, kenapa Nabi mau memotivasi kita seperti orang kaya? Biar pagi-pagi kita sudah bermental kaya. Jadi kita tidak terburu-buru dengan dunia. Kita cukup didik anak, layani suami dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan dunia seisinya. Kenapa? Karena kita sudah sholat. Makanya ibu-ibu pagi-pagi fokus melayani keluarga, terutama ngelayanin suami. Ngelayanin suami ini kan pahalanya besar, karena Allah. Layani suami ibu seperti raja, maka ibu seperti Ratu Elizabeth. Elizabeth kan banyak, turun-temurun. Kalau ibu ngelayanin suami bukan seperti raja, maka ibu lebih rendah. Ibu ngelayanin suami dengan penuh tekanan. Berarti ibu penuh tekanan juga, karena ibu melayani suami. Ibu layani suami sebagai musuh misalkan, maka ibu lebih parah daripada musuh. Begitu. Kalau ibu layani suami seperti raja, berarti ibu ratunya, kan begitu. Jadi timbal balik. Ini suami sudah penuh tekanan di tempat kerja, sampai ke rumah pun ditekan juga. Baru masuk dibakar, semua diatur. Aku lagi ngepel, tunggu dulu di luar, jangan masuk. La ilaha illallah. Jadi kapan? Tunggu dulu sampai kering. Ngeri, setengah jam dia nunggu. Udah capek-capek di tempat kerja. Helm, kaos kaki, baju yang kotor, masukkan ke plastik. Jangan berserakan. Sampai ke rumah, langsung masukkan ke mesin cuci. Kata suami, makanya banyak suami mati gara-gara itu. Enggak, bukan di sini. Pak Ustadz ini kadang-kadang. Iya, di sinetron Bu, di sinetron. Iya, tak ada kalau ikut sini kan ibu sudah mengaji semua. Suaminya seperti makanya ibu nampak muka-muka ratu kan. Masuk. Karena ibu sayang suami. Suami itu Bu sudah punya banyak tekanan Bu. Kenapa yang dipikirin Bu? Itu kan suami setiap tanggal akhir bulan, tanggal tua, tanggal muda, itu kan pasti dipikirin SPP anak gimana. Makanya ibu jangan tegur ketika suami sambil ngerokok, yang ngerokok tatapannya kosong. Itu mikir, belum lagi istri minta baju, minta emas, anak di pondok minta kiriman. Jangan salah, kadang suami tak cerita sama ibu. Makanya ibu tetap layanin 100%, anggaplah suami ini seperti raja. Senangkan hatinya, jangan ditolak-tolak kalau minta apapun. Jangan tolak. Nah, bilang capek tak boleh. Layani suami. Siap Bu melayani suami? Oh, kenapa Bu? Itu tak usah ibu sampaikan di sini urusan. Ini kan cuma contoh aja. Tak mau apa itu Bu? Tanya dulu tak mau apa Bu? Tak mau diajak jalan-jalan ke mall atau gimana? Ya pokoknya tak mau. Ibu tetap harus sabar, karena ibu di rumah melakukan pekerjaan karena Allah. Melayani suami karena siapa? Apa karena suami? Apa karena Allah? Karena Allah. Ketika ibu ditolak sama suami, kecewa karena Allah. Jangan dilampiaskan. Masih ada jawaban Pak Ustaz. Kalau ibu lakukan semua karena Allah, pasti akan semua bernilai pahala dan menjadi
Keikhlas. Makanya ibu dan sekarang teliti. Ibu masakin suami apa karena pengen ditambah uang belanja atau karena Allah? Kalau ibu karena Allah uang belanja tambah sedikit, ibu tak sakit hati. Aku karena Allah kok, aku punya Allah. Begitu. Kalau dua-dua apa? Dua-dua gimana? Karena suami karena Allah. Ini lebih mantap lagi. Tapi kan Allah tetap nomor satu kan Bu? Nah, ketika dikecewain sama suami, kan Allah belum tentu memberikan kekecewaan pada kita. Masya Allah. Masih ada jawaban Ustaz Nurdin. Jadi ya itu tadi, maksud saya, niatkan semua ibu pekerjaan di rumah karena Allah saja. Maka meskipun ibu kecewa dengan perlakuan suami, maka insya Allah semua akan bernilai pahala. Kalau ibu hanya karena suami, karena manusia, ketika ibu tidak sesuai permintaannya, maka ibu akan keluarlah sumpah serapah, unek-unek, sakit hati dan segala macam. Berarti sama sekali ibu tidak punya pahala. Maka saya bilang setiap pekerjaan ibu di rumah itu semuanya bernilai sedekah, bernilai pahala. Kalau niatin karena Allah. Berat Pak Ustadz? Berat. Karena kita manusia biasa, bukan tingkatannya istri-istri Nabi atau istri-istri sahabat. Iya, tapi bagaimana orang yang sudah mengaji, istiqomah, terus belajar dan memperbaiki. Siap Ibu? Takbir. Allahu Akbarnya agak lemas. Masya Allah. Baik, udah paham Bu ya? Dan yang terakhir ini, wa aliman wa muta'alliman. Semua dunia itu tidak artinya terlaknat dan dilaknat isinya, kecuali ada seorang ibu yang mengajarkan anaknya apa saja, mengajarkan ilmu. Di sini disebutkan mengajarkan ilmunya, orang yang menuntut ilmu. Ini kan fadilah orang-orang berilmu. Jadi orang yang mengajarkan ilmunya, dia belajar, kemudian dia belajarkan kepada orang lain, dia termasuk kategori orang pilihan dari Allah, karena dia tidak termasuk orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Maka ibu apapun bentuknya, setidaknya punya ilmu yang diajarkan kepada anak. Kalau bisa kepada suami. Kan sering saya bilang, belighu anni walau ayat, kata Nabi, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ibu dapat ilmu, kalau suami tak dapat, maka sekedar meskipun ibu tak dengan formal, minimal ibu curhat. Tadi aku mendengar ilmu, kasih tahu sama suami. Kalau bagus, lebih bagus ibu bikin majelis taklim dengan suami dan anak. Malam Selasa, malam Rabu atau malam Jumat. Abang sini duduk dulu. Anak-anak duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan ustazah lagi mengucap. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, jemaahnya siapa? Suami, anak. Itu mantap. Itu kalau formal. Kalau tak formal, minimal ibu catat selama seumur hidupnya ibu ngajarin apa sama anak. Anak itu tahu ayat kursi dari ibu. Anak itu tahu bacaan doa-doa sebelum makan, tahu dari ibu. Itu sampai besar Bu. Anak itu akan ingat, aku dulu tahu doa makan ini dari mamaku. Dulu waktu saya belajar madrasah itu, dia jawab, hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? Saya Ustaz. Apa? La haula wala quwata illa billah. Tahu dari siapa? Dari mama saya Ustaz. Padahal mamanya bukan ustazah. Maka setiap dia jawab la haula wala quwata, karena diajarkan mama, ibu dapat pahala sampai dia besar. Ibu meninggal dapat pahala. Ibu pernah mengajarkan ayat kursi, sampai ibu meninggal pun dia baca ayat kursi, anak tuh ibu dapat pahalanya, karena sekali dia tahu ayat kursi dari mama. Maka ibu nih meskipun kecil ajarkan sebelum tidur. Ayo baca bismillah, ayo baca hauqalah, ayo baca zikir subhanallah wa bihamdihi. Maka dia diingat. Jangan sampai anak ingat sama mamanya waktu tua. Aku dulu tahunya lagu pula. Misalkan tahu ibu lagu yang sedang-sedang saja. Tahu siapa? Mama dulu kan sering main TikTok katanya. Jangan sampai yang itu yang diingat sama anak. Tapi ingatlah, dulu waktu kecil aku dituntun sama bapak datang ke masjid. Kata bapak, tuh dengerin tuh, kalau adzan subuh ada as-sholatu khairum minan naum. Apa artinya ya? Sholat itu lebih baik daripada tidur. Oh, pertama kali aku tahu artinya as-sholatu khairum minan naum itu dari ayah. Nanti sampai ke pondok, kamu udah tahu artinya? Tahu lah. Tahu dari mana? Ayah dulu ngajarkan. Kata ustadznya, hebat ayahmu ya. Kerja apa ya? Ayah bisnis. Kok bisa ya macam ustadz? Iyalah. Nah, jadi nanti kalau besar, ibu akan diingat sama anak. Makanya ibu catat, ngajarin apa ibu sama anak. Nah, mulai sekarang, orang yang akan tidak dianggap dilaknat oleh Allah, kata Rasulullah, orang yang belajar dan mengajarkan ilmunya. Jadi ibu tidak cukup berhenti di sini mendengar kajian, tapi ibu sampaikan minimal ke ponakan, minimal ke anak saudara dan sebagainya.
Jangan takut menyampaikan ilmu. Kadang orang kan menyampaikan ilmu ini takut karena takut dibilang sok alim, sok soleha, sok rajin mengaji. Ya kan gitu biasanya. Sanalah berangkat, jangan ngajak-ngajak aku. Neraka-nerakamu, surga-surgamu. Memang betul neraka-nerakaku, surga-surgaku. Tak mungkin kau dapat surgaku, tak mungkin juga kau kena imbas dari nerakaku. Tapi kalau kena ajab, datang tsunami, aku juga mati, guys. Kan gitu. Jangan kau berbuat dosa di sini. Ditegurlah anak tetangga itu. Setiap malam minggu sampai jam 12 malam. Laki-laki dan perempuan di depan rumahnya ditegur sama tetangganya. Jangan lama-lama bersih, pulang bukan mahram. Gak usah ikut campur om, gak usah ikut campur tante. Ini rumah-rumahku. Memang rumahmu. Kalau ada banjir, ada tsunami, gara-gara dosamu, masuk air, aku juga mati, guys. Itu bilang. Iya kan, Bu? Macam tsunami. Banyak orang yang bermaksiat misalkan ditimpa musibah sama Allah, yang kena yang orang rajin ibadah juga, betul tidak? Maka jangan buat onar di sini. Makanya kalau di perumahan komplek-komplek itu kalau ada, mohon maaf, yang tak beres anak-anak kos itu kan cepat diusir. Karena nanti mudaratnya kena kita. Betul tidak? Musibahnya itu kena kita. Jadi kita sayang, kita negur kamu itu bukan karena sayang sama kamu aja. Aku sayang sama warga di sini semua. Nanti gara-gara bermaksiat di sini kita ini tak berkah. Makanya saya nih yang tahu ilmu usir. Nah, orang yang mengusir ini bukan benci, tapi menolong dia dari neraka. Ini harus dipahami. Kadang kan betul, anak-anak muda itu kan nggak mau ditegur. Dia merasakan saya makan dari ayah om, bukan dari om. Ngapain om urus ikut campur hidup saya? Kalau kamu tak berbuat di sini, kau berbuat di klub-klub sana, monggo. Tapi kalau berbuat di kompleks ini, aku juga tinggal di kompleks ini. Jangan sampai berkah dan rahmat tidak turun di kompleks ini. Itu jawabannya. Ini, tapi 1-2 orang itu bisa berani ngomong seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati ayyata'allama al-mar'u muslimu ilman summa yu'allimu akhahul muslim. Sama dengan tadi. Paling baiknya sedekah, kata Rasulullah, afdhalus shadaqati ayyata'allamal mar'u al-muslimu ilman. Paling baiknya sedekah itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mengajarkan orang yang muslim kepada ilmunya, summa yu'allimuhu akhahul muslim, kemudian dia mengajarkan kepada muslim yang lain. Sebaik-baiknya sedekah, kata Rasulullah, adalah orang Islam yang belajar ilmu kemudian dia mengajarkannya. Ini disampaikan dengan hadis yang khusus riwayat dari Ibnu Majah bahwa sedekah bukan hanya berupa duit, sedekah bukan hanya berupa makanan, tapi mengajarkan ilmu, ngasih tahu, menegur orang, memberikan masukan, memberikan nasihat, itu juga sedekah, kata Rasulullah. Dan ini hadisnya. Maka ibu kalau yang punya kitab ditulis, diingat, dibaca. Oh, ternyata sedekah ini bukan hanya sekedar memberi makan, memberi duit, memberi uang, memberi baju, memberi barang-barang. Tidak. Ternyata mengajarkan ilmu, menasehati orang, menegur orang, memberikan masukan dalam hal apapun yang kebaikan juga sedekah. Makanya sedekah itu kan berbeda dari infak. Kalau sedekah itu anytime, anywhere, everywhere, every time, somewhere, something, macam-macam. Nah, itu bahasa kampung saya. Gak usah kaget itu. Sosok aja Ustaz nurutin. Jadi kalau sedekah ini apa saja, Bu? Makanya kotak infak berapa kali saya bilang bukan kotak sedekah. Kalau kotak sedekah ibu senyum saja. Karena senyum juga sedekah. Tabassumuka akhaka shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kalau sempat kotak infak di Masjid Al-Muhsin ditulis kotak sedekah, semua orang senyum, tak ada yang masukin duit. Kenapa kok senyum? Senyum sedekah. Nah itu. Atau dibersihkan aja kotak sedekahnya. Sedekah juga. Jadi setiap apapun, kullu sulama shadaqatun, setiap persendian itu adalah sedekah. Apapun yang ibu lakukan dikaitkan, dilibatkan dengan badan kita ini, itu semuanya menjadi sedekah. Ibu bersih-bersih, nyuci piring, nyuci baju, semuanya itu termasuk sedekah. Maka jangan pernah malas untuk beres-beres rumah, nyapu-nyapu rumah, bersihkan. Kalau punya kandang burung, kandang ayam, bersihkan pel. Itu sedekah, dapat ibu pahala. Jadi orang dapat pahala bukan hanya sekedar sujud ruku, salat sunnah, tidak. Membersihkan rumah itu semuanya sedekah. Termasuk mengajarkan ilmu. Jadi ibu memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan nasihat, dan nasihat itu baik, itu juga sedekah. Dan ini hadisnya.
Baik, termasuk kata Nabi dari hadis ini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan sesuatu, memberikan petunjuk yang baik kepada orang lain, kemudian orang ini melakukan kebaikan itu, maka ibu dapat pahala. Ibu bilang besok puasa karena Muharram. Kenapa? Kata Ustadz Nuruddin itu dapat pahala seperti orang dihapus dosanya tahun lalu, tanggal 10 bulan Syuro. Maka orang yang berpuasa, ibu dapat pahala puasa orang itu. Dan Ustadz Nuruddin juga dapat terus berkaitan. Ini pahala pentingnya orang memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain. Jadi ibu jangan pernah malu, jangan pernah takut, jangan pernah pesimis memberikan usulan kebaikan, memberikan masukan, apalagi ilmu kepada orang lain. Paham Bu ya? Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Karena sudah 5:30 takut maghrib, baru kita doa arwah. Nanti tak sempat pula kita doa. Baik, silakan.